Pada awal tahun 1942, dunia terperangkap dalam gejolak Perang Dunia Kedua. Di belahan timur, sebuah kekuatan baru muncul dengan ambisi yang besar, yaitu Kekaisaran Jepang. Dengan tujuan memperluas wilayah kekuasaannya, Jepang bergerak cepat ke selatan. Tujuan utama mereka adalah Hindia Belanda, sebuah wilayah yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak, karet, dan timah yang sangat dibutuhkan untuk mendukung mesin perang mereka. Dalam waktu singkat, Jepang menjadi ancaman besar bagi negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia yang saat itu berada di bawah penjajahan Belanda. Sementara itu, Belanda yang terjajah oleh Jerman di Eropa semakin melemah, dan Indonesia yang jauh dari pusat pemerintahan kolonial menjadi lebih rentan terhadap invasi ini. Sejak awal Perang Dunia Kedua, Jepang menghadapi kekurangan sumber daya alam untuk mendukung industrialisasi dan kebutuhan militernya. Sumber daya alam yang melimpah di Asia Tenggara, khususnya Hindia Belanda, menjadi kunci utama dalam strategi ekspansi Jepang. Indonesia, dengan kekayaan alamnya yang melimpah seperti minyak, karet, dan timah menjadi incaran utama. Sementara itu, Belanda yang menguasai wilayah ini sudah terhimpit oleh penjajahan Jerman di Eropa sejak tahun 1940. Pemerintahan Belanda yang terpisah dan terisolasi tidak memiliki kapasitas untuk melindungi Hindia Belanda dari ancaman luar. Di tengah situasi ini, rakyat Indonesia makin tertindas, namun semangat untuk merdeka perlahan mulai tumbuh seiring melemahnya kekuasaan Belanda. Pada 8 Desember 1941, tak lama setelah serangan Jepang terhadap Pearl Harbor, Kekaisaran Jepang melancarkan serangan kilat ke Asia Tenggara. Di bawah komando Laksamana Isoroku Yamamoto, Jepang mulai menembus pertahanan Belanda yang sudah rapuh. Tarakan, salah satu pulau penghasil minyak utama, jatuh ke tangan Jepang pada 11 Januari 1942. Balikpapan, yang juga kaya akan minyak, dihancurkan pada 23 Januari 1942. Serangan Jepang yang terorganisir dengan baik dan kecepatan luar biasa menghancurkan pertahanan Belanda yang sudah lama usang. Dalam waktu singkat, pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan jatuh satu persatu. Tentara Belanda yang tersebar di seluruh penjuru Hindia Belanda tidak mampu bertahan terhadap serangan udara dan laut yang cepat dan brutal. Pada 8 Maret 1942, setelah perlawanan yang sia-sia, pasukan Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Penyerahan ini menandai berakhirnya lebih dari 300 tahun kekuasaan Belanda di Nusantara. Dengan penandatanganan tersebut, Hindia Belanda resmi jatuh ke tangan Jepang. Meskipun pasukan Belanda berusaha sekuat tenaga untuk bertahan, kenyataannya adalah mereka sudah tidak mampu melawan kekuatan Jepang yang lebih modern dan terorganisir. Pasukan Belanda yang sebagian besar terisolasi dan kekurangan perlengkapan, berusaha keras mempertahankan wilayah mereka, tapi serangan Jepang yang cepat dan efektif membuat mereka terdesak. Beberapa wilayah seperti Tarakan dan Balikpapan sempat menjadi medan pertempuran sengit antara pasukan Belanda dan Jepang, namun akhirnya jatuh satu persatu. Pendudukan Jepang membawa dampak yang mendalam bagi Indonesia. Meskipun pemerintah Jepang memberlakukan kebijakan yang keras dan menindas, mereka juga secara tidak sengaja membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia. Jepang mulai memobilisasi rakyat Indonesia untuk kepentingan perang mereka dengan mendirikan organisasi-organisasi semi-militer seperti melatih pemuda-pemuda Indonesia dalam disiplin, baris berbaris, dan penggunaan senjata. Mereka tidak menyadari bahwa proses ini justru menumbuhkan rasa kesatuan, keberanian, dan semangat kemerdekaan di kalangan rakyat Indonesia. Pemuda-pemuda yang awalnya hanya menjadi alat kekuasaan asing, perlahan mulai sadar akan kekuatan mereka sendiri. Kesadaran nasional semakin berkembang. Dalam diam dan tekanan, rakyat Indonesia menyimpan harapan, menjulang mimpi, dan memupuk keyakinan akan kemerdekaan. Selama pendudukan Jepang, meskipun rakyat Indonesia menderita di banyak tempat, harapan untuk merdeka tetap tumbuh di hati mereka, bahwa suatu saat nanti, bangsa ini akan berdiri sendiri. Pada tahun 1942, menjadi titik balik bagi Indonesia. Belanda jatuh, dan Jepang pun datang. Tetapi, dari penjajahan baru itu, semangat rakyat justru bangkit. Mereka mulai sadar bahwa kemerdekaan harus diperjuangkan, bukan ditunggu. Dari penderitaan, lahirlah harapan, dan dari harapan, lahir tekad untuk merdeka.